Kembali lagi di Konspirasi Anime, sebuah konten yang menyajikan kisah dunia nyata yang menjadi referensi dalam sebuah cerita anime. Well, kali ini kita membahas salah satu anime lama, yaitu anime Death Note, yang dimana anime ini masih seru untuk ditonton walaupun di zaman sekarang ya. Dan masih banyak perdebatan pula soal MC-nya. Dikatakan antagonis, protagonis juga. Dikatakan jahat, baik juga. Membingungkan sekali. Dan memang ini menjadikan perdebatan yang cukup panjang, balik lagi ke perspektif masing-masing memandangnya, like ini jahat atau baik. Jadi di sini kita membahas tentang simbol yang terdapat dalam Death Note. Simbolisasinya nggak sembarangan, yaitu simbolisasi agama, terkhusus untuk agama Kristen. Sebenarnya agak ngeri sih ya bahas soal agama ini di dalam Death Note. Tapi di sini kita membahas soal anime ya, bukan bahas soal agamanya. Nah, jadi ada banyak pesan-pesan yang disampaikan dari cerita agama masuk ke dalam cerita Death Note. Tapi sebelum kita masuk dalam simbolisasinya, saya akan jelaskan sedikit tentang alur ceritanya, sedikit saja ya. Jadi, anime ini singkatnya menceritakan tentang anak remaja yang bernama Light Yagami. Terus ia menemukan buku catatan kematian. Nah, entah dari mana bukunya itu dia temukan, dia ambil. Ia mencoba untuk menuliskan nama seseorang di buku tersebut. Alhasil, orang yang dituliskan nama di buku tersebut meninggal dunia. Karena kan buku ini bekerja, jiwa keadilannya merasa terpanggil gitu. Akhirnya ia mencoba membunuh kriminalitas yang ada di televisi. Ia bunuh semuanya dan lalu banyak korban-korban atau penjahat-penjahat yang bermatian. Lalu dikarenakan efeknya ini, ia menyamarkan namanya menjadi Kira. Cara ngebunuhnya juga simple. Enggak dengan ditikam, enggak dengan dipukul, tapi hanya dengan menuliskan nama orang tersebut di buku catatan kematiannya saja. Udah, sesimpel itu. Yang menurut saya cerdas dari anime ini adalah menyatukan mitos dan dunia nyata gitu. Jadi semacam kayak santet yang terkabul lah ya. Tapi sebenarnya yang bikin seru dari anime ini bukan soal kematiannya, tapi dari rivalitas antara dua remaja jenius sebenarnya. Jadi ada si L dan juga si Light Yagami. Jadi si L ini merupakan detektif terkenal dari Amerika sana, jadi agen FBI rahasia gitu, yang dimana ia ditugaskan untuk mengungkapkan siapa sosok Kira sebenarnya. Karena tingkat kejeniusan yang sama, alibi-alibi mereka ini saling berbalas, asumsi mereka saling berbalas, pendapat mereka saling saut-sautan, jadinya semakin seru ceritanya. Dan pikiran-pikiran mereka itu ciamik dan cantik gitu. Jadi ada keseruan tersendiri dari cerita Death Note dengan pendapat-pendapat dari L dan juga pendapat dari Light ini. Itulah tadi sedikit tentang ceritanya, dan kita langsung masuk saja ke dalam simbolisasi agama dalam cerita Death Note. L, 知っているか? 死神はリンゴしか食べない。 Tahukah kamu kalau Shinigami suka apel? Awalnya aku mikir gitu, kenapa kata ini terus digaungkan? Kenapa Kira mencoba mancing-mancing L untuk bilang Shinigami atau malaikat maut itu suka apel? Ini menjadi pertanyaan besar gitu. Jadi apel itu sebenarnya merupakan simbol dari dosa manusia, yang dimana apel itu dianggap sebagai dosa asal manusia. Dikisahkan manusia pertama yaitu Adam dulunya itu tinggal di surga, turun ke bumi dikarenakan sebuah kejadian yang dilakukan. Ia dibolehkan menikmati apa saja di surga kecuali satu buah itu, buah apel itu. Tidak boleh dimakan sama Adam maupun Hawa. Tetapi Adam dan Hawa tergoda oleh setan dan akhirnya ia memakan buah apel itu. Lalu Adam dan Hawa diberikan hukuman sama Tuhan dan diturunkan dari surga lalu tinggal di bumi. Tapi sebenarnya apel yang dimaksud bukan apel di zaman sekarang, apel dalam pembahasaan di zaman dulu. Jadi dulu itu buah-buah yang mirip dengan apel disebut dengan apel. Contohnya kayak apel Cina, itu dulunya jeruk, disebutnya dengan apel Cina. Tetapi sebenarnya buah lebih spesifik ada di dalam ajaran Islam, yaitu buah kuldi. Dan soal simbol apel ini juga sudah tergambar di poster opening sebenarnya, yang gambarnya itu mirip-mirip dengan gambar The Creation of Adam, karya dari Michelangelo, yang dimana sebenarnya lukisan ini interpretasinya berasal dari narasi dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian. Jadi ini sebenarnya jelas banget selipan simbol dari penulis yang menurutku lumayan dalam juga. Walaupun autor sempat menyangkal bahwa dia memilih apel dikarenakan warnanya kontras dengan riuk. Apel merah
Ryuk hitam. Jadi menurut saya ini ngeles aja sih. Nah, ini menurutku yang paling mantap dan paling dalam ya. Jadi simbolisasi dari autornya itu halus banget. Jadi pertama kita coba buka bukti-bukti dulu ya sebelum saya berasumsi lebih lebar. Jadi ada satu kejadian yang dimana menjelang hari kematian L itu memijit kaki Light. Sedangkan yang membunuh L justru si Babang Light ini sendiri. Dan kejadian ini mirip dengan cerita Yesus yang dimana Yesus pernah membasuh setiap kaki muridnya. Termasuk juga Yudas yang berkhianat kepadanya. Yang kedua, L itu memiliki tim pencarian sosok Kira yang kalau kita hitung mulai dari Light, Watari, Soichiro, Aizawa, Mogi, Matsuda, Ide, Ukita, Aiber, Wedi, termasuk juga Ner dan Melo, totalnya berjumlah 12 dan murid Yesus ada 12. Dalam Islam, murid Nabi Isa disebut dengan Hawariyun yang dimana artinya juga 12. Sadar tidak sadar bahwa L itu dalam bahasa Ibrani artinya adalah Tuhan. Dan dari cerita ini kita melihat bahwa L ini digambarkan sebagai orang yang serba tahu gitu. Asumsinya hampir tepat semua. Semua curigaannya tepat semua. Pokoknya apa yang dia katakan itu menjadikan kenyataan, bahkan dia menuduh Light sebagai Kira pun sebenarnya tepat. Walaupun Light lebih pintar ngeles, lebih dibantu sama malaikat maut gitu. Jadi memang L ini digambarkan sebagai sosok Tuhan yang dimana ia tahu segalanya. Pada video ending kita melihat ada Light berdiri, terus juga dikelilingi sama burung merpati. Lalu burung merpatinya itu terbang dan berganti menjadi burung gagak. Roh Kudus itu dilambangkan sebagai burung merpati dan juga sebagai lambang kedamaian. Sedangkan burung gagak dilambangkan sebagai kematian. Dan setiap orang yang dihinggapi atau didekati dengan burung gagak itu artinya ia sedang mendekati ajalnya. Nah, dari klip ini kita dapatkan bahwa ada makna di baliknya. Kedamaian Light akan pergi meninggalkannya dan berganti menjadi kematian. Dan itu juga sebenarnya digambarkan dari sosok Ryuk. Ryuk itu merupakan malaikat maut yang digambarkan sebagai sosok burung gagak yang sedari awal menempel terus sama Light sampai di akhir cerita Death Note. Yang sebenarnya itu merupakan clue bahwa Light ujung-ujungnya juga bakal mati dikarenakan ketempelan sama burung gagak atau Ryuk itu sendiri. Yang terakhir mungkin sedikit saja selipan bahwa ada sebuah scene atau gambar yang dimana sangat-sangat mirip dengan karya patung Bunda Maria dan juga patung Yesus. Jadi ada sebuah gambar Remember yang digendong sama Naomi yang dimana itu mirip-mirip sekali dengan gambar patung ini. Jadi ini sangat-sangat pasti bahwa banyak sekali simbolisasi Kristen yang ada di dalam Death Note itu sendiri. Nah, itulah dia sedikit simbolisasi agama dari Death Note yang dimana saya sangat suka sekali cerita anime ini, yaitu rivalitas antara Light dan juga L yang menjadi keseruan tersendiri. Dan ketika L mati juga animenya agak turun dikit ya temponya, tapi nggak apa-apa, it's okay. Itulah tadi beberapa fakta yang saya sebutkan tentang simbolisasi dari Death Note. Sekian konspirasi anime kali ini. Buat kalian yang suka video ini jangan lupa like, komen dan juga subscribe, ataupun ada fakta data konspirasi anime lainnya yang kalian ketahui boleh komen di bawah dan saya akan coba gali informasinya lebih dalam. Oke, kita lanjut nanti ke konten berikutnya.